Persis. Malam ini kita santai, rileks. Ya. Kita berbincang-bincang tentang kemerdekaan. Sekarang usia Indonesia sudah ke-76 pada tahun ini. Nah, kita baiknya sebelum kita bincang-bincang, kita awali dulu dengan satu lagu kebangsaan. Mantap. Ya, kita mulai. Apa ini Indonesia ya? Indonesia. Tanah beta. Tanah air. Tanah kita. air. Oke. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia seharusnya laut rapi, puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat melindungi hari tua, tempat akhir menutup mata. Ya, lagu yang sangat bagus. Dari lagu ini mengenang bagaimana kita tadi sebagai ibu pertiwi lagu ini ya. Ya. Bagaimana kita dibuai. Jadi kita betul-betul merdeka. Dilahirkan. Nah, Persis. sesungguhnya warga negara ini seperti anak-anak yang dibuai oleh Iya. seorang ibu. Betul. Nah, kita sekarang untuk tahun 2021 ini, coba ini yang perlu kita perbincangkan. Ada pendapat orang begini, kita sejak masa pandemi, kita ini sesungguhnya tidak merdeka. Dibatasi ruang gerak kita, jam kita dibatasi. Bahkan kita harus tinggal di rumah, bahkan ada pembatasan resmi dari pemerintah. Dan ini suasana yang betul-betul tidak merdeka. Sebagian mengatakan begitu. Kedua, ada juga yang mengatakan bahwa kita sudah merdeka. Tapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini sesungguhnya? Nah, kita coba saling sharing untuk berbagi pendapat tentang ini, refleksi masa lalu. Nah, kita mulai dengan dari Pak Sil ya, sebagai pengamat publik di Manggarai Barat. Silakan Pak Sil. Baik, terima kasih Pak John. Pertanyaan reflektif yang mesti kita dengungkan pada kesempatan ini adalah, benarkah kita mengalami suasana atau situasi yang merdeka hidup? Bahwa secara kronologis usia kemerdekaan kita sudah 60 tahun, iya. Tapi apakah betul kita sebagai warga negara Indonesia sungguh mengalami apa yang disebut dengan kemerdekaan itu? Boleh jadi pada level psikologis, pada level pribadi, jawabannya variatif. Tapi saya melihat dari sisi politik, Pak John. Hemat saya, kita di Indonesia Timur, khususnya wilayah Flores, belum sepenuhnya mencicipi apa yang seharusnya buah dari kemerdekaan politis itu. Mengapa? Saya kira kita bisa membaca kenyataan empiris. Kita dari berbagai aspek, dari berbagai sektor berada dalam situasi keterbelakangan. Pendidikan kita jeblok. Kualitas pendidikan kita dari tahun ke tahun terus mengalami kemunduran. Pelayanan kesehatan juga tidak terlalu memuaskan. Sektor transportasi, perbaikan gizi dan sebagainya belum memuaskan. Singkat cerita, Pak John, usia kemerdekaan boleh 70 tahun, tapi kita di Flores masih belum merasakan kemerdekaan yang seutuhnya. Karena kalau kita bandingkan dengan kondisi
saudara-saudara kita di bagian barat Indonesia ini ketimpangannya terlalu lebar, Pak. Mengapa itu terjadi? Karena saya lihat orientasi pembangunan pada awal kemerdekaan sampai awal milenium lebih banyak berpusat di wilayah barat. Sementara kita di Indonesia Timur dalam tanda kutip diabaikan. Ada semacam diskriminasi dalam proses pengimplementasian berbagai skema kebijakan politik di negara itu. Atas dasar itulah Pak John, saya kira secara politis kita di Flores belum sepenuhnya merdeka. Merdeka butuh perjuangan. Merdeka adalah kata kerja kita orang Flores. Kita berusaha untuk memerdekakan situasi yang selalu membelenggu kita dari sisi politis. Betul bahwa kita sudah merdeka dari penjajahan asing, tapi bentuk penjajahan baru, neo-imperialisme, masih kerap kita jumpai. Baik itu melalui kebijakan yang dibuat oleh negara maupun intervensi dunia ekonomi kapitalisme neoliberalisme seperti yang kita alami sekarang ini. Karena itu menjawab pertanyaan reflektif saya tadi, sebetulnya kita belum merdeka, Pak. Oke, terima kasih Pak Sil. Jadi saya pikir itu satu pendapat yang refleksi yang cukup mendalam ya, reaksi dari publik tentang bagaimana berada di dalam ruang kemerdekaan ini. Nah, Pak Tony sebagai seorang lawyer dan advokat, itu bagaimana untuk melihat hal ini? Sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sil? Ya, memang itu tadi berbicara masalah merdeka seperti kata kerja yang disampaikan oleh Pak Sil tadi itu, ya tentu punya penilaian universal. Dari sisi kemerdekaan dalam konteks kenegaraan, kita sudah akui bahwa negara Indonesia sudah berdaulat, artinya sudah bebas dari intervensi negara-negara luar. Berarti bebas dia untuk menentukan nasibnya sendiri, ya, bebas dia untuk kemudian mengurus dan memberikan kebijakan terhadap warga negara itu sendiri. Akan tetapi ketika kita berbicara lagi merdeka itu dalam konteks lebih ke dalam lagi, maka ini tentu jawabannya tentu relatif, ya bagi ya orang di Jawa atau di Jakarta misalnya, ya mungkin punya jawaban yang berbeda tentang makna kemerdekaan, karena memang ya itu tadi soal rasa ini kan tentu ditentukan oleh ruang dan waktu, Persis. dimanapun kita berada, ya maka itu kalau kita kembali ke katakanlah Indonesia Timur di mana kita ada saat ini, yaitu di Labuan Bajo, maka kalau saya presentasikan ya ini hasil daripada rasa yang saya miliki tadi itu, ya ini belum mencapai 50% daripada cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Kenapa? Ya kita ketahui bahwa dari sektor yang paling vital misalnya, ya, dari akses sarana infrastruktur jalan, ya baik darat, laut, ya sampai ke desa-desa. Bahkan sampai hari ini kan kita masih ada desa itu yang belum belum ada akses jalan yang masuk ke sini. Apalagi bicara listrik, Pak. Nah, itu artinya ya setiap tahun ya di setiap kampung hanya mengibarkan bendera merah putih, bicara merdeka ya. Akan tetapi sesungguhnya dia itu sudah menipu dirinya sendiri. Persis. Ya kan begitu. Maka untuk itu tentu ini masih PR pemerintah dalam hal ini sebagai bentuk keterwakilan kita sebagai warga negara ini untuk kemudian melihat ya sisi mana yang mesti yang diperhatikan sehingga nilai dan rasa kemerdekaan itu benar-benar dirasakan bukan saja oleh kelompok orang di kota di Jawa sana atau di Kalimantan, akan tapi berbicara secara keseluruhan negara Indonesia Sabang sampai Merauke. Saya kira itu. Ya, oke, baik. Saya pikir itu suatu refleksi yang sangat bagus. Nah, ada satu hal tadi yang dibicarakan oleh Pak Sil ya,
kita mulai supaya nyambung diskusinya. Kita sudah merdeka dari free from, Ya, freedom. the freedom from, but the freedom for itu belum. Persis. Dari bagaimana kita merdeka untuk mengisi ruang ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke Pak Asis. Coba diikuti apa yang saya katakan tadi ini, bahwa kita sebenarnya sejak masa pandemi ini seluruh warga bangsa termasuk di Labuan Bajo kita sedang berada di dalam tahan, dalam tanda kutip. Kita dirumahkan, bahkan diisolasi secara resmi. Jadi sebenarnya kita tidak mengalami kemerdekaan. Ya itu, coba dilihat. Jadi kita sedang terpenjara dalam situasi seperti ini. Sekarang mau persalahkan siapa? Mau persalahkan siapa? Nah ini suasana kemerdekaan. Pasti bagaimana? Apakah ada hak-hak yang dibatasi pada tahun usia 76? Ya, pasti silakan. Ya, terima kasih. Memang kalau kita melihat dari fase ke fase kan, ada fase 17 Agustus 1945 itu orde lama ya, lalu masuk lagi fase orde baru sampai dengan tahun 98 itu ada orde reformasi. Nah, tapi tentang tahun 2001 merayakan 76 tahun kemerdekaan RI, ini yang sangat memprihatinkan. Kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di suasana ketakutan, di suasana di mana COVID-19 tak kunjung selesai. Nah, mestinya kita berharap di kemerdekaan, merayakan kemerdekaan kali ini, pemerintah ini segera supaya bagaimana caranya supaya menghilangkan penyakit ini. Ya, yang sekarang vaksin ini ya harus terus digalakan. Jangan lagi orang mencoba-coba untuk mengambil kesempatan pada suasana takutan, suasana penyakit ini. Ya, itu kan sudah orang susah, bagaimana juga ada korupsi di situ, kan lucu juga ya. Nah, bagi saya begini, memang tahun 2001 adalah kita merayakan kemerdekaan itu. Karena saya tidak yakin juga apakah nanti mereka merayakan di lapangan ya besok ini. Pasti juga dibatasi. Lalu apa makna kita merayakan ini? Paling-paling kita sebagai manusia atau sebagai warga negara minta, mohon kepada pemerintah supaya kapan ini penyakit ini berakhir, bagaimana caranya menghentikannya. Nah itu pekerjaan besar negara ini, agar orang kembali bebas hidup mereka, merdeka untuk keluar rumah, mereka untuk bekerja, mereka untuk mencari nafkah. Nah, tapi kalau begini kita susah untuk memaknai kemerdekaan kita ini, karena semua orang susah, di mana-mana orang susah. Jadi bagi saya negara boleh merdeka sejak 17 Agustus 1945 itu boleh merdeka sampai dengan tahun itu 76 tahun secara bernegara itu merdeka. Tetapi kali ini sepertinya kita harus objektif, harus mengakui bahwa kita agak berat untuk mengatakan apakah kita merdeka gitu. Jadi hak berkumpul kita saat ini dibatasi. Itu termasuk itu toh? Ya, Nah, kemudian begini, saya mau sampaikan bagaimana ide teman-teman. Jadi kalau nanti kita menaikkan bendera full, itu tandanya kita full merdeka kan? Bagaimana kalau umpamanya kita naikkan bendera setengah tiang? keprihatinan. Ya, keprihatinan. Sebab saya hanya menduga kalau besok orang menaikkan bendera, doanya adalah Tuhan biar supaya COVID ini bisa kami bebas dari COVID ini. Nah, naikkan sampai itu doanya. Nah, bagaimana kalau kita setengah tiang? Oh, kita dibatasi sekarang ini oleh kondisi. Nah, Betul. bagaimana pendapat Pak Asis? Ya karena banyak orang mati, banyak Setuju orang meninggal. dengan bendera setengah tiang? Tapi ketika mereka memaknai itu, mereka sedang berkabung, ya.
mereka sedang memperingati orang-orang yang meninggal di tahun ini. Artinya bagi dia ketika dia menaiki setengah tiang, bukan berarti dia tidak memaknai kemerdekaan itu, tidak menghormati bendera merah putih atau tidak. Saya kira dia punya makna tersendiri. Ketika dia menaiki bendera tidak sampai pada ujung, namun di setengah, itu artinya tanya kepada dirinya mengapa dia menaikkan itu kan? Mungkin saja dia sedang melihat bahwa apa sih kalau saya naik sampai di ujung, sementara negara ya. Apakah ini bisa kita usulkan kepada negara bahwa sebaiknya untuk Indonesia pada tahun ini, pada perayaan 17 Agustus itu kita naikkan bendera setengah tiang saja. karena kita sedang berduka. Setuju? Bagaimana Pak? Ya bisa saja usulan ini kan usulan kita ya, tetapi kan agak sulit itu dipraktekkan karena bukan itu kehendak sesungguhnya kan. Merdeka itu kan harus pada jadi tidak ada fitnah. Agak sulit kan? Apa? Agak sulit. Tabaku. Iya. Tabaku. Ketika nanti ada warga negara yang Ya itu tuh. Jadi yang naikin setengah tiang, Kasih. ya kan begitu. Itu orang tidak boleh marah. Iya. Karena bagi dia bisa saja itu punya makna tersendiri kan, Pak Sir. Tapi hak-hak kita dibatasi sesungguhnya. Iya. Sekarang kalau tiap hari kita boleh bebas berkumpul sampai jam 8. Ya kios-kios. Nah sekarang ini Tidak bisa. tidak bisa. Bahkan diperpanjang hanya jamnya saja yang beda. Sekarang jam 22.30. Bahkan ada level 3, level 4. Jadi kebebasan berkumpul itu tidak bisa lagi. Tidak bisa. Kebebasan berbicara saja sekarang yang ada. Nah apa merdekanya di situ atau? Nah, ini juga. Iya. Nah baiklah saya pikir kita obrolan kita Pak Sis, Pak Sil, waktu ini kita tutupi lagi dengan lagu tadi. Iya. Ya, oke. Indonesia Tanah Air. Indonesia Tanah Air Beta. Silakan saya boleh mainkan ini. Ya dengan seadanya. Apa ini? Indonesia Tanah Air Beta lagi. CC, main CC. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan Luna, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Separuh merdeka. Ya.